Omoh kiranya Roh-Mu yang kudus, yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami, dan memberikan kami kemampuan untuk memahami rahasia kebenaran sabda-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku sabda. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak dan Ibu, di pagi hari ini kembali kita melanjutkan tema kita dalam 1 bulan ini. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Ini sebuah panggilan mulia yang tidak hanya membutuhkan keberanian dan ketekunan, tapi juga keimanan yang teguh dan hati yang taat, hidup yang penuh komitmen. Kepatuhan kita pada kehendak Bapa semata-mata hanya karena kasih karunia dan kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita. Artinya, pada saat kita diberikan tugas untuk melaksanakan kehendak-Nya dan menyelesaikan, kita tidak single fighter, Bapak dan Ibu. Kita diberikan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi jangan pernah kita menganggap bagaimana saya mungkin mampu melakukan. Bagaimana saya bisa menjalaninya day to day di dalam kehendak Bapa itu sendiri. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Jadi bukan karena sekedar kewajiban keagamaan, bukan sekedar ritualitas di sini. Memahami ini hanya kita mampu apabila kita kembali kepada pusat dari seluruh rencana ilahi. Yesus Kristus sendiri, Sang teladan utama yang menunjukkan kepada kita bagaimana melakukan kehendak Bapa secara sempurna. Kita tetap menjaga hati kita, fokus pada Tuhan kita, dan tidak mau menyimpang sedikit pun dari kehendak dan rencananya. Dalam perjalanan iman kita selalu akan menghadapi banyak challenge. Dan Kristus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia, kita, yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa ini harus disampaikan oleh Kristus sendiri? Karena banyak orang yang kelihatan di luar sangat agama, tetapi hatinya jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Dan ayat firman Tuhan di Matius 7 ayat 21 ini kembali mereminding kita supaya kita berseru di dalam kebenaran itu sendiri. Pada saat kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka setiap perkataan yang kita sampaikan, perkataan yang keluar dari mulut, bibir, dan lidah kita, pasti sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan kehendak dan kebenaran Sang Firman itu sendiri. Kita melihat tokoh-tokoh iman yang melakukan kehendak Bapa, seperti Bapak Abraham, tokoh iman yang sangat sungguh-sungguh, ada kesungguhan, sungguh-sungguh menjalankan perintah Bapa, walaupun dia sendiri tidak tahu apa ujungnya. Kesungguhan inilah yang membuat dia menjadi Bapa. Bagaimana dengan kita saat?
Apa kita benar-benar sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di surga? Dan Tuhan Yesus berkata, sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, maka dialah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibu. Semoga ayat firman ini senantiasa menginspirasi kita, mengencourage kita. Apabila kita melakukan kehendak Bapa, kitalah saudara, kitalah saudari. Melakukan kehendak Bapa tidak selalu dan akan banyak tantangan, tidak selalu mudah. Alkitab penuh dengan kisah orang-orang percaya yang menyerahkan, mendedikasikan hidup dan kehidupan. Kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengarungi pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis finish. Kita perdengarkan. Ada satu buku di The Seven Habits. Stephen Covey itu berkata, berpikirlah dari akhir, ya, berawal dari akhir, berakhir dari awal, dan asah gergaji di sini, mengasah otak kita, mengasah pikiran kita, mengasah tubuh kita secara total, mengasah pikiran dan roh kita. Kenapa kita harus mengasah? Karena di dalam perjalanan kehidupan tidak selalu mulus. Ada tantangan, ada kemungkinan kegagalan, keraguan, bahkan mungkin penganiayaan datang menghantam kita. Tapi di tengah semua itu ada garansi. Tokoh-tokoh iman, pejuang-pejuang iman memberikan contoh yang sangat nyata sejak dari zaman awal, sejak dari abad pertama. Bagaimana mereka benar-benar sungguh-sungguh berjalan di bawah pimpinan Roh Kudus dan dengan sukacita menerima segala konsekuensi. Bapak dan Ibu ingat ada konsekuensi. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan, yang menyelesaikan pekerjaan, yang menyelesaikan panggilan, maka dia akan memperoleh mahkota surga. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Bayangkan kita seorang pelari maraton. Dan memang hidup ini adalah seperti lari maraton. Bukan sprinter. Kalau sprinter kita berlari sebentar selesai, artinya kita masih cukup punya tenaga. Lari maraton di awal itu akan lebih mudah. Ya, ada semangat, apalagi banyak supporter. Namun rute panjang ini menjadi tantangan yang sangat berat. Banyak yang di tengah perjalanan akhirnya keluar dari pertandingan. Bahkan yang di awal kita prediksi menjadi pemenang. Karena tubuh yang kuat, semangat yang tinggi, akhirnya dia juga mengalami kelelahan, menyerah sebelum garis akhir. Tetapi pelari yang tangguh, dengan semangat yang tinggi, dengan support yang kuat, dia akan tetap berjuang. Meski tubuh lelah, meski napasnya tersengal-sengal, dia akan berjuang karena dia melihat ada piala yang menunggu. Dan akan ada senyum bahagia dari keluarga, dari teman-teman, dari seluruh tim. Dia hanya memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan perlombaan. Dia bukan hanya sekedar berlari, tetapi dia menunjukkan yang terbaik.
Mungkin Bapak dan Ibu yang suka dengan permainan bola ya, pada saat David Beckham. Kita melihat bagaimana saat itu permainan bola bukan sekedar maco ya, bukan sekedar tontonan untuk kaum bapak, kaum lelaki. Tetapi para ibu juga senang menonton permainan bola, apalagi kalau dia hadir. Karena apa? Dia juga menunjukkan fashion di sana. Dia berpakaian ya dengan segala aksesorinya yang begitu menarik sampai dengan model rambut. Jadi dia mempertontonkan bukan sekedar olahraga, bukan sekedar permainan olahraga, tapi dia juga mempertontonkan fashion. Ya karena istrinya memang Victoria Beckham juga berasal dari dunia fashion. Pada saat kita mencoba bahwa kita bertanding, kita melakukan kehendak Bapa, bukan sekedar karena panggilan kepada kita, tetapi menjadi gaya hidup kita, menjadi lifestyle. Maka tentu, sebagaimana tadi David Beckham, olahraga, dia melatih tubuhnya, dia melatih strateginya, dia melatih skillnya, dia belajar di bawah coachnya. Seperti itu juga dengan kita, bahkan lebih dari itu. Kalau dia adalah untuk pertandingan dunia, kita untuk pertandingan surga. Tubuh kita latih. Bagaimana kita melatih tubuh kita? Ya, saya sedang menulis satu buku ya yang memang lawan kemalasan gitu ya, dan satu juga buku jangan pemarah gitu ya. Di buku Lawanlah Kemalasan ya, itu butuh waktu untuk membangun satu habit yang baru. Butuh waktu yang terus-menerus 66 hari. Melalui pendengaran kita, yang kemudian kita afirmasi melalui perkataan kita. Kemudian tubuh kita latih juga untuk melakukan habit itu ya. Habit itu adalah kebiasaan yang diulang terus-menerus dan kemudian itu nanti menjadi pikiran otomatis. Apa itu pikiran otomatis? Itu otomatis itu yang kita pikirkan. Misalnya, begitu jam 4, otomatis pikiran kita adalah ibadah pagi. Ibadah pagi di pikiran kita, kemudian nanti tubuh kita akan segera bangun dan mempersiapkan diri untuk ibadah pagi. Ini namanya membangun habit. Dari pikiran otomatis, kemudian menjadi tindakan otomatis. Dan pada saat kita melatih diri kita untuk tidak menjadi pemarah, maka kita tanamkan afirmasi-afirmasi positif bahwa kemarahan itu adalah pilihan. Marah adalah pilihan. Bukan karena faktor eksternal. Sekalipun faktor eksternal membuat saya harus marah, tetapi jika saya memilih untuk tidak marah, maka otak saya akan memerintahkan mulut saya untuk tidak memperkatakan kata-kata yang akan membuat suasana lebih tidak kondusif. Atau memerintahkan tubuh saya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempertontonkan kemarahan. Membangun habit di awalnya berat. Butuh kesungguhan. Jadi hanya dengan kesungguhan kita bisa membangun habit. Kita mau membangun habit yang seperti pelari maraton, maka kita memperkatakan bahwa kita mau menjadi seorang pelari maraton yang penuh semangat mulai dari awal sampai dengan garis finish. Kita melakukan pertandingan dengan cara di mana tubuh roh jiwa kita
bersama-sama bertanding. Bukan sekedar tubuh kita. Inilah yang menjadi jawaban atas panggilan kita masing-masing. Bertanding, berlari, dan fokus kepada hadiah yang sangat indah, mahkota kehidupan. Dan hanya orang-orang yang mampu menyelesaikan perlombaan yang akan menjadi pemenang. Dan hanya orang-orang yang pemenanglah yang akan memperoleh mahkota. Kehidupan Yesus Kristuslah yang menjadi teladan hidup kita. Bapak Ibu pasti sering berkaca. Pada saat pagi kita bangun, kita ngaca. Kita melihat bagaimana kondisi wajah kita. Pada saat kita mau melakukan sesuatu pekerjaan yang bertemu dengan banyak orang, kita juga berkaca dulu. Kita mengecek bagaimana kesiapan tampilan wajah kita, tampilan tubuh kita. Seperti itulah kita harus pada saat setiap mau melakukan hal kecil sekali. Mari kita berkaca kepada Sang Teladan hidup kita. Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak hanya tahu kehendak Bapa, tapi juga tekun dan sepenuh hati menyelesaikannya hingga akhir. Kita tidak hanya tahu bahwa kita dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa, tetapi kita harus tekun dan sepenuh hati kita untuk menyelesaikannya hingga akhir dan membuat itu adalah menjadi passion, kesenangan bagi kita. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yohanes 4 ayat 30. Ia tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan di Taman Getsemani. Bahkan ketika harus memikul salib karena kerinduannya untuk menuntaskan misi keselamatan umat manusia. Siapakah manusia? Sehingga harus memperoleh kasih karunia yang besar. Siapakah kita sehingga kita terpanggil dan terpilih untuk mengikut menuntaskan amanat agung. Siapakah Kingdom Family Indonesia sehingga terbeban dan terpilih untuk ikut serta menuntaskan amanat agung. Lalu apa yang kita harus lakukan agar kita terus melangkah dan menyelesaikan panggilan ini? Kita terus memperkuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita. Dengan pimpinan Roh Kudus melalui doa yang tekun. Mari kita selalu merenungkan, memeditasikan firman Tuhan itu sendiri. Mari kita saling menguatkan, saling mendorong. Kita harus berani mengambil langkah iman. Meskipun terkadang penuh ketidakpastian. Meskipun terkadang orang lain merasa sesuatu itu hal yang aneh. Mari kita tetap ingat. Allah adalah sumber kekuatan kita. Dan Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah. Tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Ingatlah, saat kita berjuang menyelesaikan panggilan hidup kita, jangan lupa bahwa ada janji yang indah dari Allah yang menanti kita di ujung perjalanan. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apapun yang harus kamu derita. Sesungguhnya iblis akan memasukkan kamu ke dalam penjara supaya kamu dicoba. Dan kamu akan mendapat mahkota kehidupan yang akan diberikan Allah kepada barang siapa
yang menjadi pemenang. Pada saat kita mengingat hadiah, pada saat kita mengingat janji mahkota kehidupan, ada garansi bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Bukan karena kita sempurna, Bapak dan Ibu. Manusia penuh dengan ketidaksempurnaan. Tetapi kita mau menunjukkan bahwa kita setia sampai akhir. Ya, ada lagu itu ya, setia-setia, lagu Pentakosta mungkin itu. Setia-setialah seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah jawabanmu, apakah balasanmu untuk kasih setia? Setia, setia, setia sampai. Mari kita terus menanamkan dalam hati bahwa tugas kita belum selesai sampai kita benar-benar menyelesaikan panggilan yang Tuhan beri. Rasul Paulus juga bisa menjadi contoh teladan yang luar biasa. Bagaimana hidupnya diarahkan untuk menyelesaikan amanat yang diemban. Sampai ia mengucapkan, aku telah mengarungi pertandingan. Aku telah mencapai garis finish. Tuhan Yesus telah mencapai garis finish untuk keselamatan umat manusia. Kemudian diteladani oleh Rasul Paulus. Dia menuntaskan perjuangan imannya mencapai garis finish. Bagaimana kita pada saat melakukan kehendak Bapa? Tidak hanya soal memulai, tapi bertahan dan menuntaskan. Butuh ketekunan. Ketekunan adalah kunci agar kita menghasilkan buah dan menuntaskan tugas rohani. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Semoga kita semua adalah tanah yang baik, tanah yang subur, yang akan mengeluarkan buah dan berbuah di dalam ketekunan. Contoh yang bisa kita sangat aktual adalah Nuh. Nuh ini mungkin hidup di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Di daerah Mediterania, Mesopotamia. Nuh itu dipanggil Allah untuk membangun bahtera. Pekerjaan yang sangat besar. Dan bahtera yang dia bangun itu panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya itu 30 hasta. Satu hasta sekitar 0,42-an ya meter, artinya sekitar 130 meter, Bapak dan Ibu. Sekitar panjangnya sekitar 23 meter lebarnya, dan sekitar 13 ke 14 meter tingginya dengan 3 tingkat. Teknologi saat itu sangat primitif, Bapak dan Ibu. Dan dia lakukan itu, dia dipanggil pada saat usia 480 tahun. Dan pada saat air bah, dia berusia 600 tahun. Preparation 120 tahun, Bapak dan Ibu. Selama 120 tahun, dia menjadi bahan ejekan, bahan tertawaan, bahan cercaan. Dan orang mungkin pada saat itu menganggap bahwa dia adalah seorang yang schizofrenia, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Bagaimana mungkin yang hidup di atas ya, agak di gunung, kemudian dia harus membangun bahtera hanya dengan bantuan keluarga intinya.
Mereka berdelapan. Dan keluarga inti juga pasti, ada apa ini dengan papa saya? Apa yang salah? Hidupnya selama 120 tahun didedikasikan untuk membangun Batra. Yang dia tidak tahu apakah akan ada banjir bandang, banjir besar. Yang dia tidak tahu apakah Batra itu akan digunakan atau tidak. Tetapi karena dia dipanggil dan disuruh oleh Allah Bapa kita, pencipta langit dan bumi, yang memberi perkataan, lakukan, membangun Batra dengan desain seperti rumahnya tidak akan ada sebesar itu. Mungkin mereka hanya tinggal ya sebagai nomaden, ya di kemah gitu. Tapi dia harus membangun Batra yang begitu besar. Bagaimana fundingnya, bagaimana biayanya? Siapa tukang? Ternyata tukang nggak mau. Uang juga tidak tersedia. Dia harus dengan tangannya sendiri mencari kayu-kayu. Dan dengan teknologi batu yang sangat berat. Mungkin tangannya kapalan, wajahnya menjadi hitam kelam, kakinya menjadi osteoporosis atau osteoartritis. Karena harus membawa begitu besar beban. Kakinya selalu dibuat untuk menanggung beban yang berat, mengangkat, memindahkan kayu-kayu itu. Dan orang-orang di luar menonton dia. Saya pernah menonton bagaimana Nuh membangun Batra. Di sana sini keluarga sepupunya datang kemudian bertertawa. Bahkan sampai air bah sudah datang, sudah mulai air. Ya, pada saat mulai dipanggil masuk gitu. Udah mulai hujan gitu ya. Mereka tertawa. Tidak pernah ada air bah. Ya, kamu perlu berobat. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Pada saat semua hewan-hewan yang halal, 7 pasang masing-masing. Hewan-hewan yang haram 1 pasang. Dimasukkan dan akhirnya Nuh mengunci dan Tuhan mengunci bahtera itu. Mereka mulai berteriak. Kami mau ikut, kami mau ikut, kami mau ikut. Pintu sudah dimateraikan. Tidak ada siapapun, bahkan pada saat Nuh mau membuka, dia tidak bisa lagi membuka. Otoritas sudah kepada Bapa Surga. Otoritas. Kita terkadang di dunia masa kini minta dukungan doa dari pastor, dari pendeta, dari para penetua, dan mungkin orang yang kita tua. Itu ya saat masih zaman kasih karunia. Tetapi pada saatnya Tuhan akan mengunci itu, mematraikan itu, maka tidak akan ada lagi masa untuk meminta tolong. Karena itu, biarlah kita seperti Nabi Nuh, melakukannya dengan sangat sempurna, mendedikasikan hidup dan kehidupan untuk sesuatu panggilan yang dia sendiri belum 100% believe pada saat. Tetapi day by day, Tuhan membuka mata hati, akal, dan pikiran Nabi untuk dia melihat kebenaran atas panggilan Tuhan kepadanya. Sehingga dia mampu melewati cercaan. Yang paling berat di dalam hidup adalah pada saat society, pada saat lingkungan sosial kita itu meninggalkan kita. Hidup kita sebagai hamba Tuhan. Pada saat orang mencemoohkan kita. Manusia pada umumnya hidup untuk bersosialisasi. Jadi dia tidak bisa kesendirian menghampiri dirinya.
Orang-orang yang hidup sendiri, bahkan di dalam setiap konseling-konseling, pada saat mulai orang berkata-kata, saya ingin seperti ada kekuatan untuk saya membunuh diri saya, untuk saya menjatuhkan diri saya, untuk saya menghindari, menutup semua relasi-relasi sosial saya, ingin mengakhiri hidup saya. Maka yang pertama dilakukan oleh para konselor adalah bagaimana dia tidak sendiri pada saat ada temannya. Karena apa? Manusia itu memang adalah makhluk sosial. Makhluk yang harus memiliki hubungan sosial. Dan pada saat Nuh secara sosial diasingkan, secara sosial dijauhi, mari kita coba melihat kejadian itu seandainya terjadi dalam hidup kita. Dijauhi seolah-olah dia berpenyakit kusta. Pada saat dia belanja, mungkin istrinya dibilang, wah ini seorang yang suaminya ODGJ, yang membangun batra di atas gunung. Dengan segala tenaganya, anaknya yang 3, mantunya yang 3, istrinya, dan dia menjadi hamba untuk sesuatu yang tidak jelas. Roh Kuduslah yang memampukan seorang mampu menjalani semua cercaan, semua tindakan-tindakan asosial yang dia terima. Kenapa? Karena Nuh tahu hidupnya dan keluarganya bergantung kepada ketaatan. Obedience, ketaatan, komitmen. Komitmen yang tinggilah yang membuat semua para pejuang iman mampu menyelesaikan tugas dan panggilannya sampai akhirnya. Mereka dengan bangga, Nuh dengan bangga berkata kepada Bapa Surgawi kita, Bapa, saya sudah menyelesaikan, saya sudah membangun batra yang sangat indah dengan panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Dengan bangga mempersembahkan yang terbaik dengan 3 tingkat. Sesuatu yang mustahil pada masa bisa terwujud menjadi mahakarya yang luar biasa. Dari seorang Nuh yang sudah berusia 480 tahun. Dan dengan komitmen yang sungguh-sungguh selama 120 tahun. Tidak ada di dalam Alkitab dibuat up and down. Ya. Tidak ada dibuat bahwa dia kemudian malas menghentikan selama 1 bulan. Kemudian anak-anaknya mulai merusak, mengganggu pembangunan. Gak ada dibuat. Keluarga inti ini bisa pada akhir satu hati di dalam ketaatan mempersembahkan sebuah bahtera dengan desain yang luar biasa dan besar, dari besarnya, panjangnya, tingginya, dan pastilah dengan semua interior desain yang bagus pada saat itu dipersembahkan seorang Nabi Nuh yang terjadi sekitar 3000 tahun sebelum Kristus. Bagaimana kita, bagaimana umat percaya pada saat itu, bagaimana hamba-hamba Tuhan saat ini, dengan segala kemudahan teknologi yang Tuhan berikan kepada kita, dengan segala kemampuan yang sangat mudah kita adopsi pada saat ini,
dengan segala kemudahan untuk berpindah, dengan transportasi yang sangat menyenangkan, yang sangat nyaman. Dan bagaimana kita dengan penggunaan media-media existing saat? Bisakah kita taat seperti seorang Nabi Nuh membangun bahtera? Inilah yang kita harus jawab, yang menjadi permenungan pribadi kita masing-masing. Pada saat kita mulai melihat tantangan, pada saat kita mulai malas, ya, atau mulai marah untuk lingkungan sosial yang tidak mendukung kita, atau pada saat mulai ada feedback-feedback negatif tentang kita, tentang pelayanan kita, tentang pekerjaan kita, atau pada saat di mana kita menerima tantangan, kondisi ekonomi yang tidak begitu baik, kondisi keluarga anak-anak yang tidak begitu baik juga, atau kesehatan yang tidak mendukung. Apakah kita masih tetap berjuang di dalam ketaatan untuk menyelesaikan bahtera? Apakah kita masih tetap memiliki iman percaya bahwa tangan Tuhan selalu bersama kita, menolong kita, menghancurkan semua belenggu-belenggu penghambat, belenggu-belenggu ketidaksuksesan, belenggu-belenggu asosial, belenggu-belenggu berupa feedback-feedback yang negatif dari siapapun itu. Apakah kita yakin dan percaya bahwa belenggu itu sudah diselesaikan oleh Tuhan dari dalam kehidupan kita? Dan tugas kita adalah taat, berkomitmen, menyelesaikan bahtera, dan mempersembahkan bahtera itu sebagai persembahan yang indah kepada Tuhan kita, dan ikut berjuang supaya rencana-rencana besar Tuhan terwujud di dalam kehidupan umat manusia. Kiranya kita selalu memiliki komitmen, memiliki ketaatan, dan mendedikasikan hidup dan kehidupan kita untuk menyelesaikan bahtera-bahtera kehidupan. Dan pada akhirnya kita menjadi pemenang dan memperoleh hadiah. Hadiah yaitu mahkota surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran sabda. Kami menyerahkan hidup kami. Kami mendedikasikan hidup dan kehidupan kami. Bentuklah kami sebagai bejana untuk senantiasa taat, untuk senantiasa memiliki komitmen, menyelesaikan bahtera-bahtera kehidupan ini. Dan kami dengan bangga sebagai hamba-hamba mempersembahkan karya-karya kami di dalam penggembalaan-Mu sendiri. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan senantiasa memampukan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu, dan yang senantiasa berkomitmen mengerjakannya, menyelesaikannya sampai tuntas. Dan mahkota kehidupan itulah upah bagi kami semua hamba-hamba-Mu yang pada saat ini bersama-sama di Kingdom Family Indonesia. Terpuji termulialah nama-Mu ya Bapa Surga, hanya di dalam nama Yesus Putra-Mu dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.